Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rahma Eli Yunusia, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Batang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi pada modul 2.1 pendidikan berdiferensiasi. Saya perkenalkan dulu fasilitator saya, yaitu Bapak Hendra Apriyadi MPD, dan Ibu pengajar praktek saya Bu Hani Triwidia Ningsih MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan refleksi berdasarkan pertanyaan berikut ini. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Ada beberapa cara dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, yaitu menentukan tujuan pembelajaran, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, kognitif, dan non-kognitif berdasarkan 3 aspek kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Kemudian menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, konten, proses, dan produk. Dan yang keempat yaitu mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Dan yang kelima yaitu melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid.
bersikap positif, dan pembelajaran berdiferensiasi. Keempat materi tersebut merupakan pembelajaran yang berpihak pada murid, dan tujuan daripada pembelajaran tersebut yaitu membentuk profil pelajar Pancasila. Keterkaitan antar materi. Setiap modul memiliki keterkaitan materi. Yang pertama, pada modul 1.1 filosofi belajar lewat cara memiliki kaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Menurut belajar lewat cara, pendidikan adalah mengukur segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa senang dan bahagia. Sedangkan pada pembelajaran berdiferensiasi, seorang pendidik guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran diferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kaitan antara modul 1.2 dengan pembelajaran berdiferensiasi yaitu pada modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Dalam proses menuntut, guru harus selalu berpikir dari pertanyaan apa yang murid inginkan dan apa yang bisa saya lakukan agar proses belajar menjadi lebih baik. Sedangkan dalam perannya, guru mewujudkan kepemimpinan pada murid. Guru membantu murid dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter baik siswa di sekolah. Dan pada pembelajaran berdiferensiasi, sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk keterkaitan materi modul 1.3 dengan pembelajaran berdiferensiasi, pada modul 1.3 visi guru penggerak, guru dapat menggunakan pendekatan IA melalui tahapan Bagja, yaitu buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar siswa, ambil pelajaran apa yang ia sudah pernah dilakukan, gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran, jabarkan 3 strategi diferensiasi, atur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Sedangkan pada pembelajaran berdiferensiasi, sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.